the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo semuanya, aku Tania. Nama panjang aku Tania Latifah Sudika dan NIM aku 13026250771. Aku dari Pendidikan Fisika C. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam listrik statis, yaitu energi potensial listrik dan potensial listrik. Mengapa ini penting? Karena setiap muatan yang berada dalam medan listrik memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. Mari kita bahas pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas energi potensial listrik. Energi potensial listrik didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh gaya luar untuk memindahkan suatu muatan uji dari jarak hingga ke titik tertentu di dalam medan listrik tanpa mengubah energi kinetiknya. Setiap benda bermuatan listrik yang berada dalam medan listrik akan memiliki energi potensial listrik. Besarnya energi potensial listrik tersebut dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini misalnya ada suatu muatan Q1, kemudian ada Q2 yang berjarak R dari Q1, maka muatan Q2 ini dia akan memiliki energi potensial listrik yang besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu EP1 sama dengan K-Q1 Q2 per R1. Nah, kalau misalkan Q2-nya dia berjarak R2 dari Q1, maka rumusnya pun tetap sama, yaitu EP2 sama dengan K-Q1 Q2 per R2. Yang dimana EP sama dengan energi potensial listrik dengan satuannya yaitu Joule, Q sama dengan besar muatan, K merupakan konstanta gaya kolom, dan R jarak antara kedua muatan. Berbeda dengan gaya kolom yang merupakan besaran vektor, energi potensial adalah besaran skalar. Artinya, tanda positif atau negatif pada muatan harus dimasukkan dalam perhitungan. Tanda ini akan menentukan apakah energi potensial sistem tersebut bernilai positif atau negatif. Setelah memahami energi potensial, sekarang kita masuk ke konsep potensial listrik. Potensial listrik adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu satuan muatan positif dari jarak tak terhingga ke suatu titik tertentu. Jadi, misalnya di sini ada suatu titik, dia berada pada jarak R dari muatan Q, maka besarnya potensial listrik di titik ini itu dapat dirumuskan V sama dengan K Q per R, yang dimana V itu merupakan potensial listrik satuannya dalam volt, Q merupakan besar muatan, dan K merupakan konstanta, dan R-nya merupakan jarak dari muatan. Sederhananya, potensial listrik adalah energi potensial per satuan muatan uji. Perlu diingat, nilai V ini hanya bergantung pada muatan sumber dan jarak titik tersebut, bukan pada muatan ujinya. Dan sama seperti energi potensial listrik juga merupakan besaran skalar. Nah, sekarang kita akan membahas usaha memindahkan muatan. Bagaimana jika kita ingin memindahkan muatan dari satu titik ke titik lain? Disinilah konsep usaha muncul. Usaha yang diperlukan adalah perubahan energi potensialnya atau hasil kali muatan yang dipindahkan dengan beda potensial antara kedua titik tersebut. Jadi di sini misalnya ada sebuah muatan Q2, dia berada pada jarak R1 dari muatan Q. Kemudian muatan Q2 ini mau kita pindah ke posisi yang jaraknya R2 dari muatan Q. Nah, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan uji Q2 dari posisi R1 ke posisi R2 itu dapat kita rumuskan W sama dengan EP2 min EP1. Usaha itu merupakan perubahan energi potensial. Jadi, W sama dengan K Q Q2 per R2 min K Q Q2 per R1. Lalu, Q2-nya nanti akan kita keluarkan sehingga menyisakan rumus dari potensial listrik. Nah, K Q per R2 min K Q per R1 itu kan berarti sama saja merupakan beda potensial atau bisa kita sebut delta V.
Jadi, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan uji Q2 dari posisi R1 ke posisi R2 itu dapat juga kita rumuskan menjadi W sama dengan Q2 dikali delta V. Yang dimana W itu merupakan usahanya, Q2 itu merupakan muatan uji yang dipindahkan, kemudian delta V itu merupakan beda potensial. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh soal. Di sini tertera bahwa tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 9 μ kolom dari suatu titik yang potensialnya 7 volt ke titik lain dengan potensial 50 volt. Nah, langsung saja kita bahas. Kita ingat tadi bahwa untuk mencari usaha dapat dirumuskan menjadi W sama dengan Q dikali delta V. Nah, di soal ini diketahui muatannya yaitu 9 mikrocoulomb, kemudian dia dipindahkan dari titik potensialnya 7 volt ke titik lainnya yang potensialnya 50 volt. Jadi, W sama dengan Q V2 dikurangin V1. Lalu kita masukkan jadi W sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 50 min 7. Lalu W sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 43. Jadi nilai akhirnya adalah 387 kali 10 pangkat min 6. Lalu bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3,87 kali 10 pangkat min 4 joule. Nah, cukup mudah kan? Nah, kita akan membahas soal lagi yang dimana soalnya titik A bermuatan positif 5 mikrocoulomb berada sejauh 1 meter dari titik B yang bermuatan negatif 3 mikrocoulomb. Besar potensial listrik di tengah-tengah antara A dan B adalah. Soal ini jika digambar akan menjadi seperti ini. Di sini ada muatan A dan muatan B, lalu jaraknya 1 meter. Titik A ke titik tengah berarti bernilai 0,5 meter atau setengahnya dari 1 meter. Kemudian kita gunakan rumus potensial listrik. Nah, rumusnya seperti ini. V sama dengan K Q per R. Kalau muatannya 2, tinggal ditambah dan begitu seterusnya. Jadi, potensial listrik pada titik ini rumusnya menjadi seperti ini. V sama dengan K QA per RA ditambah K QB per RB. Lalu kita masukkan nilai-nilainya menjadi V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 per C pangkat 2. Dalamnya positif 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom per 0,5 meter ditambah minus 3 dikali 10 pangkat min 6 kolom per 0,5 meter. Lalu V sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat dalam kurung positif 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom per 0,5 meter. Untuk hasil akhirnya adalah 36 dikali 10 pangkat 3 volt. Itulah pembahasan singkat mengenai energi potensial dan potensial listrik. Ingat, kuncinya adalah ketelitian dalam memasukkan tanda muatan dan memahami perbedaan antara besaran skalar dan vektor. Sampai jumpa di materi berikutnya.